Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik, Jumat Pekan Biasa ke-6, 18 Februari 2022. Bacaan dari Injil Markus, bab 8 ayat 34 sampai bab 9 ayat 1. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkan nyawanya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Kalau seseorang malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, maka Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus." Kata Yesus lagi kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sungguh di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah datang dengan kuasa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Frater Daniel Bernardus Bala HHK dari Palopo. Selamat mendengarkan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita telah mendengar Injil yang berbicara tentang syarat-syarat mengikuti Kristus, syarat-syarat sebagai seorang pengikut Yesus, sebagai murid. Maka untuk menjadi anggota suatu kelompok atau organisasi selalu memenuhi sejumlah persyaratan. Menjadi pegawai entah swasta atau negeri, orang harus lulus seleksi dengan sejumlah persyaratan. Untuk masuk suatu lembaga pendidikan atau sekolah tingkat manapun, sejumlah persyaratan harus dipenuhi. Jika tidak, ia tidak lolos dan tidak pantas, ditolak atau tidak diterima. Mengapa ada syarat dan tuntutan demikian? Karena dibutuhkan mutu atau kualitas dari para calon. Dengan demikian, orang akan dengan sungguh-sungguh menjadi pribadi yang berkualitas dalam karya, dalam pelayanan, pendidikan, maupun dalam hidup. Saudara-saudari terkasih, menjadi murid dan pengikut Yesus juga ada tuntutan dan syarat yang harus dipenuhi oleh para murid dan pengikutnya. Bila tidak memenuhi syarat ini, ia tidak pantas menjadi murid dan pengikut Yesus yang berkualitas. Injil hari ini menampilkan tuntutan Yesus sebagai syarat menjadi murid atau pengikutnya. Yesus bersabda, "Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti aku."
Saudara-saudari terkasih, menyangkal diri berarti mengatakan tidak kepada diri sendiri dan mengatakan ya kepada Allah. Menyangkal diri berarti harus melupakan dirinya sendiri dan menjadikan Allah hal yang paling penting dalam hidup. Allah menjadi segalanya. Selanjutnya, memikul salib berarti berkorban, tabah, rela menderita dan bersedia meninggalkan segala kesenangan serta kenikmatan hidup karena telah mengikuti Kristus. Saudara-saudari terkasih, salib bagi sebagian orang adalah beban. Karena itu, orang berusaha untuk mengelakkannya, menghindar dan tak mau menerimanya. Tapi bagi murid dan pengikut Yesus, salib adalah bagian yang tak terpisahkan dari seorang murid Yesus. Jalan Yesus adalah jalan salib, jalan penderitaan. Tuntutan dan syarat ini memang tidak mudah. Menyangkal diri dan memikul salib setiap hari mau mengatakan bahwa tiada kemuliaan tanpa salib dan penderitaan. Tiada kebangkitan tanpa kematian. Tiada keberhasilan tanpa pengorbanan. Inilah jalan yang ditempuh Yesus, dan karena itu juga wajib hukumnya bagi setiap murid dan pengikut Yesus. Karena hanya dengan itu kemuliaan dan kebahagiaan dapat diraih. Orang tidak bisa menggunakan jalan pintas dengan cara memperoleh kebahagiaan tanpa usaha. Maka ada keteladanan yang perlu kita ambil dari Yesus untuk dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ada teladan dalam penderitaan, teladan pengampunan, teladan kerendahan hati, teladan kemurahan hati, teladan tidak berdosa, teladan tidak pernah menipu, teladan tidak mencaci maki, teladan kesabaran, teladan berserah kepada Allah, dan teladan dalam beriman. Saudara-saudari terkasih, semoga kita menjadi murid dan pengikut yang berkualitas dengan memenuhi syarat ini. Tuhan memberkati.